di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2397-2400. Siapa yang menyuruh menembak? Di lantai atas masjid, Bella meraung liar. Nona, itu bukan orangku, aku bersumpah. Saya tidak tahu kekuatan mana yang meluncurkan serangan tiba-tiba. Edmund juga sedikit bingung saat menghadapi pertanyaan Bella. Menurut rencana awal, prajurit mereka harus menyergap masjid dan kemudian melancarkan serangan ke para tamu di lantai bawah dan memanfaatkan kekacauan untuk menyingkirkan Jasper. Jika memungkinkan, akan lebih baik lagi jika mereka bisa menyingkirkan Elibeta dan Warwick juga. Jika kedua mempelai sudah meninggal, kesepakatan antara keluarga Elvis dan Inggris tentu saja akan batal. Inggris bahkan mungkin sepenuhnya memisahkan diri dari pasukan lokal Kori karena kematian anggota keluarga kerajaan dan bergabung dalam sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Ide aslinya tentu saja sempurna, tetapi setelah serangan awal angkatan bersenjata yang tidak dikenal ini, semuanya berubah. Setelah melampiaskan amarahnya, Bella menundukkan kepalanya dan berpikir dengan tenang beberapa saat. Setelah itu, dia berkata dengan tegas, "Enrique, beritahu orang-orangmu untuk tidak melakukan penyergapan lagi. Mundur sekarang. Kita harus segera mengungsi." Edmund membeku sesaat, lalu berkata dengan naif, "Nona Bella, apakah kita tidak akan berurusan dengan grup di bawah?" Edmund masih ingat janji Bella tadi. Dia tidak ingin kesempatan untuk menikahi seorang wanita dari keluarga Rothschild ini lepas darinya. Hal terpenting yang harus kita pertimbangkan sekarang bukanlah bagaimana menyerang orang lain, tetapi bagaimana menjaga diri kita sendiri dari masalah. Saya tidak ingin bertanggung jawab atas serangan yang datang entah dari mana ini. Bella marah. Sekarang dia tiba-tiba menyesal memilih Edmund sebagai pasangannya. Namun, saat ini, dia secara selektif mengabaikannya. Dia tidak memilih Edmund pada saat itu karena dia adalah pilihan pertamanya, tetapi karena dia menemui jalan buntu. Edmund menggaruk kepalanya. Dia masih tidak mengerti apa maksud Bella. Lagi pula, dia hanya pandai berkelahi dan membunuh, dan berpikir tidak pernah menjadi keahliannya. Namun, karena Bella jelas-jelas memberinya perintah, dia tidak punya alasan untuk menolak. Oleh karena itu, dia memasang earphone dan bersiap untuk memerintahkan bawahannya yang masih di posisinya. Pada saat ini, seruan terdengar dari earphone dan wajah Edmund jatuh. Dia melepas earphone-nya dan berkata dengan suara yang dalam, "Nona Bella, kita mungkin tidak bisa kabur. Para perampok telah menemukan orang-orangku dan mereka sedang bertempur." Wajah Bella memucat dalam sekejap. "Edmund, ayo tinggalkan mereka dan pergi." Pada saat ini, dia akhirnya mengerti tujuan sebenarnya dari para penyerang. Mereka tidak ada di sana untuk menyerang siapapun dari keluarga Elvis. Tujuan mereka selalu dia. Di dalam rumah persembunyian, wajah orang-orang dengan niat buruk menjadi gelap dan mereka tidak mengatakan apapun. Harry selalu pemarah. Ketika dia melihat betapa pendiamnya semua orang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Chief Solander, apakah menurut Anda kelompok penyerang ini adalah?" Sebelum dia bisa mengatakan kalimat berikutnya, Sulman meraih bahunya dari samping dan tiba-tiba menghentikan apa yang hendak dikatakan Harry. Sulman menggelengkan kepalanya sedikit. Sekarang, mereka semua tahu jawabannya di dalam hati mereka, dan tidak diragukan lagi bahwa Amerika Serikat adalah tersangka terbesar. Namun, mereka hanya bisa menelan kecurigaan mereka. Melihat bahwa Harry masih memiliki ekspresi bingung di wajahnya, Sulman menghela nafas tak berdaya. Saat dia hendak menjelaskan, dia mendengar sorakan dari luar. "Yai, bala bantuan akan datang." Melalui jendela, mereka melihat sekelompok tentara bersenjata lengkap tiba dengan jeep di tengah asap dan debu yang mengepul. Duduk di baris pertama adalah Brock. Dari jauh, Brock melihat Jasper dan melambai ke arahnya dengan penuh semangat. "Bos, aku datang." Solander dan yang lainnya tampak terkejut saat melihat pemandangan ini. "Jasper, apakah mereka orangmu?" Jasper mengangguk sambil tersenyum. Harry menepuk bahu Jasper dengan penuh semangat. "Kamu anak pistol, kamu adalah sahabatku sekarang." Warwick juga berkata dengan rasa terima kasih, "Jasper, kamu adalah teman keluarga Elvis selamanya."
Sekarang pertempuran di luar semakin intens, mereka yang dapat mengirim bala bantuan saat ini benar-benar memberikan bantuan pada saat mereka membutuhkan. Tak lama kemudian, semakin banyak jeep berdatangan bersama dengan banyak tentara. Jeep ini dicat dengan berbagai bendera, dan bendera tersebut melambangkan kekuatan di belakangnya. Bala bantuan dari pasukan lain juga tiba. Di bawah pembalasan senjata baru, para penyerang secara bertahap mundur. Brok juga memimpin orang-orangnya ke ruang aman saat ini. Saat dia masuk, dia memeluk erat Jasper. "Bos, senang melihat kamu baik-baik saja." Saat ini, Sulman sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, Jasper, di mana rombonganmu?" Dia mengacu pada Julian. Saat Jasper bertarung dengan penjaga, Sulman dan Harry melihat dari kejauhan. Yang meninggalkan kesan kuat padanya saat itu bukan hanya serangan Jasper yang keterlaluan, tetapi juga keberanian Julian. Sebelum Jasper sempat menjawab, Brok berkata dengan hati-hati, "Julian telah memimpin orang-orang kita dari gedung samping ke puncak menara. Dia berkata bahwa pemimpin musuh seharusnya bersembunyi di sana. Dia meminta kami untuk menyerang secara langsung untuk menarik perhatian para penyerang. Kemudian, dia akan memimpin anak buahnya dari samping untuk menangkap mereka semua sekaligus." Jawaban Brok mengejutkan semua orang. Julian benar-benar sesuatu yang lain. Sekarang musuh dengan berani menyerang mereka, reaksi pertama semua orang adalah bagaimana mempertahankan kekuatan mereka sebanyak mungkin, tetapi Julian bertujuan untuk langsung memusnahkan lawan. "Jasper, aku ingin memberi pria bernama Julian ini hadiah besar atas nama keluarga Elvis setelah dia kembali." Setelah Solander mengatakan itu, beberapa pasukan lain juga ikut menimpali. "Saya berbagi ide yang sama dengan Tuan Solander. Bajingan-bajingan itu sangat mengerikan. Tuan Jasper, rombongan Anda harus menangkap mereka semua." Ledakan. Pada saat ini, sebuah peluru menghantam pintu besi di luar rumah persembunyian, mengeluarkan percikan api dan debu. Orang-orang yang baru saja heboh dan mengira telah diselamatkan langsung gemetar ketakutan. Brok marah saat ini, "Sialan, orang-orang itu ada di sini. Aku akan membunuh mereka." Menurutnya, dia sudah datang ke sini, dan lawan masih ingin mengejarnya. Ini berarti bahwa mereka tidak mengikuti aturan sama sekali. Namun, dia lupa bahwa tujuan pihak lain adalah untuk membunuh mereka semua, jadi tidak ada aturan untuk dibicarakan. Di antara orang-orang yang mengikuti Brok saat ini adalah beberapa tentara bayaran yang telah direkrut baru-baru ini. Orang-orang ini bukan dari kelompok yang sama yang awalnya mengikutinya. Sejak kejadian dengan Saul, Jasper menyadari bahwa jika dia ingin bertahan hidup di tanah ini, dia harus memiliki angkatan bersenjata sendiri. Karena itu, dia membiarkan Brok mengumpulkan lebih banyak orang. Pada akhirnya, pesanan ini berguna. Brok, yang geram, memimpin. Di bawah daya tembak yang kuat, lawan mundur dengan mantap, meninggalkan jejak mayat. Tiba-tiba, sesosok tubuh jatuh dari atas, memperlihatkan tato kepala serigala yang aneh di lengannya. Rombongan dari keluarga Elvis kebetulan melihat sekilas tato itu saat ini dan berseru, "Itu mereka." Setelah Solander mendengar seruan pria itu, dia segera meraih kerah pria itu dan menariknya ke depannya. "Mengapa? Apakah Anda mengenali kelompok orang ini?" Pria itu ketakutan dengan tindakan Solander dan dengan gemetar berkata, "J menilai dari tanda mereka tampaknya berasal dari Skywolves Mercenaries." Mendengar nama ini, semua orang kecuali tamu asing yang baru datang ke Kori tampak ketakutan. Reputasi termasyur dari tentara bayaran Serigala Langit telah mencapai titik di mana semua orang di Kori mengenali mereka. Kelompok orang ini kejam dan ganas, dan mereka merupakan ancaman bagi semua kekuatan. Jika itu benar-benar mereka, maka ini akan merepotkan, gumam Warwick pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan heran, "Tunggu, jika saya ingat dengan benar, bukankah Victor dari Skywolves Mercenaries sudah memihak Rothschild?" Menurut informasi informan, Victor telah meninggalkan Bardot beberapa hari yang lalu, jadi tidak masuk akal baginya untuk melancarkan serangan tiba-tiba saat ini. Sebagai presiden kelompok bahan kimia terbesar di bawah keluarga Elvis, Warwick juga diakui sebagai kepala keluarga selanjutnya. Oleh karena itu, dia telah mengambil alih pekerjaan intelijen keluarga sejak dini.
Secara alami, dia akan fokus memantau variabel negara yang tidak stabil seperti Skywolves Mercenaries. Jadi, meskipun Victor tidak mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia bergabung dengan keluarga Rothschild, kabar ini tidak luput dari keluarga Elvis yang juga berada di Kori. Bukan hanya keluarga Elvis. Pada dasarnya setiap kekuatan di Kori dengan sedikit kekuatan akan mengembangkan organisasi intelijen mereka sendiri dan menanam mata-mata mereka di mana-mana, terutama di dalam kelompok tentara bayaran ini. Lagi pula, tidak ada yang ingin melihat sekelompok tentara bayaran membuat mereka lengah dan memusnahkan mereka. Rasa aman di Kori sudah lama menjadi kemewahan. Itu benar-benar mereka. Sialan Rothschild itu. Pada saat ini, Harry tidak tahan lagi. Dia meraung, saya bertanya-tanya mengapa Khan dan yang lainnya tidak diserang, ternyata orang-orang ini adalah bagian dari kelompok yang sama. Jasper menepuk bahunya. Tenang, Harry, kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Apa yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana cara membunuh mereka. Solander memuji, Jasper benar. Prioritas utama sekarang adalah mengusir para pemberontak terlebih dahulu. Kita bisa membicarakan sisanya nanti. Solander tidak memperhatikan bahwa tanpa sadar, dia mulai memanggil Jasper dengan namanya seperti Elibeta dan Celine. Ini tidak benar, Warwick ingin mengatakan sesuatu, tetapi Solander memelototinya. Kenyataannya, dengan kecerdasan dan kelicikan Solander, tentu saja, dia tahu ada yang tidak beres. Namun, hal terpenting saat ini adalah mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini secepat mungkin. Hanya ketika ada musuh bersama, kerumunan yang tidak teratur dapat benar-benar bersatu. Belum lagi alasan mengapa Solander bersikeras mempromosikan persatuan antara keluarganya dan Inggris adalah untuk mencegah serangan Amerika Serikat. Oleh karena itu, saat ini, adalah kepentingannya untuk menyeret perwakilan negara lain bersamanya. Mayat anggota Skywolves Mercenaries berbicara sendiri. Tidak peduli tingkat keterlibatan keluarga Rothschild, cukup menggambarkan mereka sebagai target. Singkatnya, tidak peduli apa niat Rothschild, mereka akan disalahkan atas serangan ini. Solander bahkan memikirkan orang yang akan bertanggung jawab. Putri sulung pria dari keluarga Rothschild itu, Bella. Nyatanya, beberapa hari yang lalu, apa yang dilakukan Bella di Basra sudah sampai ke Bardot. Semua orang tahu bahwa Bella, putri tertua keluarga Rothschild, baru-baru ini menimbulkan masalah di Kori. Di antara mereka, ulah Bella yang nekat meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas serangan ini, yang sejalan dengan kepribadian masa lalunya. Trik kecil Solander tidak luput dari kesadaran Jasper. Sepertinya Tuan Solander juga punya banyak pendapat tentang keluarga Rothschild, bisik Jasper, suaranya tak terdengar. Di atas masjid, Bella melarikan diri sambil mundur di bawah perlindungan Edmund. Saat ini, dia mengenakan cadar hitam untuk menyembunyikan identitasnya. Dia mengerti bahwa tugas yang paling mendesak sekarang adalah melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya jika dia tertangkap. Bahkan keluarganya akan meninggalkannya tanpa ampun. Lagi pula, bahkan jika keluarga Rothschild kuat, mereka tidak mau memikul tuduhan memprovokasi perselisihan internasional. Selain itu, negara yang terlibat kali ini bukan hanya negara lemah dan kecil seperti Kori, tetapi juga sekutu tradisional Amerika Serikat seperti Inggris dan Jerman. Sialan, lebih baik mereka tidak membiarkanku mencari tahu siapa yang mengkhianatiku. Kalau tidak, saya akan memberi mereka pelajaran yang berat. Bella bergumam marah sambil mundur dengan cepat. Sekarang, dia secara kasar mengerti apa yang telah terjadi. Tidak mengherankan, rencananya telah diketahui jauh sebelum ini, tetapi pihak lain tetap diam supaya dia bisa jatuh ke dalam perangkap mereka. Kemudian, ketika pihak Bella berpikir bahwa mereka telah menguasai situasi secara keseluruhan dan siap untuk bertindak, pihak lain akan memancing di perairan yang bermasalah dan menempatkan Bella pada posisi yang kurang menguntungkan. Nyatanya, baku tembak awal di masjid tersebut tidak ditujukan kepada para tamu di lobi, melainkan rombongan yang dibawa Edmund. Kekuatan misterius pertama kali menyerang orang-orang Edmund dalam penyergapan di gereja, membuat mereka berpikir bahwa rencana mereka telah terungkap, menyebabkan mereka melancarkan serangan terlebih dahulu. Setelah itu,
Kekuatan misterius tidak fokus pada baku tembak dengan orang-orang Edmund tetapi segera mengirim orang untuk menutupi Khan dan anggota lain dari 5 keluarga besar untuk mengalihkan bencana. Nona, ada jalan rahasia di sini. Jika kita turun ke sini, kita bisa melewati terowongan di bawah dan melarikan diri dengan cepat. Edmund membawa Bella ke sebuah gerbang batu dengan ekspresi gembira di wajahnya. Selama mereka berjalan melewati terowongan ini, mereka akan aman. Ada juga kegembiraan di wajah Bella. Semuanya akan berakhir selama mereka bisa melarikan diri. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tembakan saat percikan peluru muncul di tanah di bawah kaki mereka. Letakkan senjatamu. Kami tidak akan membunuhmu jika kamu menyerahkan senjatamu kepada kami. Edmund mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, dan wajah Sommerlander muncul di depannya. Itu kamu. Dia melihat Julian merangkak dengan anak buahnya tepat di depannya. Edmund sebelumnya pernah melawan Julian saat dia berada di bawah kepemimpinan Yves. Julian telah meninggalkan kesan mendalam padanya saat itu, jadi sekarang, meski memakai topeng, dia masih bisa mengenali Julian hanya dengan pandangan sekilas. Meski belum pernah bertemu langsung dengan Julian, dia bisa langsung menebak identitas Julian. Selain anak buah Jasper, siapa lagi dari Sommerland yang ada di sini? Saat ini, kebenaran terungkap. Itu adalah Jasper selama ini. Kamu mati. Bella, yang sedang marah, tidak bisa memikirkan hal lain sekarang. Dia hanya ingin membunuh semua orang yang berhubungan dengan Jasper dengan cepat untuk menghilangkan kebenciannya. Namun, saat ini, Julian mengejutkannya dengan kata-katanya. Nona Bella, bosku memberitahuku sebelum datang ke sini bahwa jika kamu tidak ingin mati, dia bisa membuat kesepakatan denganmu. Sekarang ada orang lain di sekitar, Julian tidak pantas memanggil Jasper dengan nama seperti biasa, jadi dia memilih untuk secara samar memanggilnya sebagai bos. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.